Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian pada malam ini dengan memanjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita bisa menghadiri kembali satu kajian yang berkenaan dengan ilmu tauhid, satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini adalah sebagai pondasi kita, usul dasar di dalam tegaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita membicarakan tentang hadis yang dikenal dengan hadis Jibril kemarin, dan hadis Jibril ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di mana Jibril alaihissalam datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang anil Islam, anil iman, dan anil ihsan. Bertanya tentang apa itu Islam, iman, dan juga apa itu ihsan. Lalu bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat. Hadis ini dikenal dengan hadis Jibril karena Jibril langsung datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk sebagai seorang laki-laki yang paling ganteng saat itu. Kemudian hadis ini juga dikenal dengan Ummus Sunnah atau Ummul Hadis. Kalau Al-Quran memiliki Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, maka hadis juga memiliki Ummul Hadis atau Ummus Sunnah, induknya hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang berkenaan dengan Islam, iman, dan ihsan. Karena hadis ini mencakup semua hadis-hadis yang lain berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Jamaah sekalian, kemudian sekarang ini kita masuk kepada arkanul iman wa syu'abuhu, tentang rukun iman dan cabang-cabangnya. Apa itu rukun?
rukun itu bukan akur. Pokoknya rukun-rukun deh, biar rukun kan gitu. Biasanya kita apa? Arti rukun itu apa? Makanya ada rukun tetangga, ada rukun warga itu. Maksudnya apa? Biar akur antara tetangga, biar akur antara warga. Tapi rukun di sini rukun dalam bahasa Arab. Jadi apa? Rukun ini apa? Rukun dalam bahasa Arab. Artinya apa? Sebuah pokok tiang. Tiang, di mana dengan tiang ini akan tegaknya iman seseorang. Itu disebut apa? Rukun. Maka rukun iman dan cabang-cabangnya. Kalau kita lihat di sini bahwa iman itu memiliki cabang-cabang. Maka disebutkan dalam hadis, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan al-iman bid'un sab'una syu'batan au bid'un wa sittuna syu'batan. Jadi iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Syu'bah itu lebih dari kata-kata apa? Bid'un, ya. Kata-kata bid'un itu lebih dari, maksudnya apa? Dari 2 sampai 10. Artinya apa? Kalau disebut 70 cabang, bid'un sab'una syu'bah, lebih dari 70 cabang, bisa jadi 71, 72 atau 79. Jadi apa? Bid'un. Jadi al-imanu bid'un sab'una syu'bah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang, au bid'un wa sittuna syu'bah, atau lebih dari 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, yang paling utama adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariqi. Wa adnaha, cabang yang paling rendah. Kalau yang paling rendah berarti ada yang paling tinggi, yaitu tadi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang paling rendah itu adalah imatatul adza 'anit tariq. Memindahkan duri 'anit tariq, dari jalan. Nah, dari hadis ini jamaah sekalian, maka iman memiliki cabang-cabang. Sebelum kita masuk kepada cabang iman, maka kita harus memahami dulu arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Dan 6-6-nya ini wajib kita imani. Satu saja dari 6 ini yang kita kurangi, maka nggak jadi keimanan kita. Jadi yang 6 ini wajib kita penuhi untuk kita mengimaninya. Satu saja dari 6 ini kurang, maka nggak jadi iman seseorang. Apa yang disebut dengan apa saja arkanul imani sittatun? Rukun iman itu ada 6. Pertama, ini kita sudah hafal tentunya dari kecil, tapi kita mengulang lagi agar kita ingat kembali. Yang pertama adalah al-imanu billahi ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, al-imanu bil rusul, beriman kepada rasul-rasul. Yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan yang keenam, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir baiknya dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil rukun iman ini tentunya diambil dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ma huwal iman, apa itu iman? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini wajib kita imani dan kita hafal. Kenapa? Karena kalau nggak hafal kita nggak tahu nih rukun iman yang 6 ini nih. Engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat,
dan beriman kepada takdir baiknya maupun buruknya. Jamaah sekalian, pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah bukan hanya sekedar beriman, tapi bagaimana kita tasdik, meyakini, membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman dengan tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fil rububiyah wa fil ubudiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah dan di dalam ubudiyah. Apa itu rububiyah? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah artinya mengesahkan Allah, meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sejagat raya alam ini. Itu namanya apa? Mengesahkan Allah di dalam rububiyah. Wajib bagi kita untuk meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam jagat raya ini. Tidak ada yang lain, hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Inilah yang disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Rabb yang memiliki ini alam. Apa itu Rabb? Biasanya kita kalau mengartikan Rabb itu artinya apa? Apa? Tuhan ya. Kalau ilah apa ilah? Ilah juga Tuhan juga ya. Nah, Rabb di sini maksudnya apa? Khaliq. Khaliqul alamin. Rabbil alamin ay khaliqil alamin, mudabbiril alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini alam. Allah Subhanahu wa taala setelah diciptakan mengatur. Jadi setelah diciptakan diatur. Jadi setelah diciptakan itu enggak ditinggalkan begitu saja, tapi dia apa? Diatur alam ini. Bagaimana langit, bumi, lautan, angin, daratan, udara, manusia, semuanya diatur oleh Allah SWT. Kemudian ditakdirkan masing-masing sesuai dengan ajalnya. Di dalam kehidupan dunia ini apa? Ditakdirkan. Itu yang disebutkan apa? Rabb al-rububiyah. Jadi mentauhidkan Allah dari sisi apa? Rububiyah. Kemudian mentauhidkan Allah dari sisi ubudiyah. Apa itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam dari sisi ubudiyah? Artinya mengesahkan Allah di dalam kita beribadah. Bahwa kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang menciptakan ini alam hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur ini alam hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mentakdirkan ini alam hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Rububiyah. Kalau yang ubudiyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita beribadah. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam sisi ubudiyah. Bukan rububiyah apa? Ubudiyah, ibadah. Kemudian juga kita meyakini al-asma was sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyah, dari sisi ubudiyah, maka setelah itu wajib bagi kita untuk mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama dan sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang husna, yang indah, yang baik, fad'uuhu biha. Maka panggillah nama Allah dengan nama-namanya. Nah, dari sini jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama. Itu kalau kita lihat dalam surat Al-Hasyr kan banyak.
Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Itu nama-nama Allah SWT disebutkan banyak sekali. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Ada itu Pak. Itu kalau kita Pak, itu bisa hafal gitu. Kira-kira hafal nggak 99 nih? 99? Alhamdulillah kalau hafal. Di luar kepala apa di dalam kepala nih? Di dalam kepala, bukan di luar kepala ya. Jamaah sekalian, kemudian setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada para malaikat. Bagaimana cara mengimani malaikat? Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Komunitas malaikat itu lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Jadi komunitas malaikat itu kalau di statistik nih, penduduk statistik nih, itu malaikat lebih banyak jumlahnya daripada apa? Manusia. Yang ada aja di kiri kanan kita udah raqib, atid. Belum lagi apa? Lahu mu'aqibatun baina yadayhi wa min khalfihi. Yang apa? Menjaga kita siang dan malam. Belum lagi malaikat apa? Yang mengelilingi Baitul Ma'mur. Disebutkan Baitul Ma'mur kalau di dunia, di bumi, ya, di dunia ini apa? Ada yang namanya Ka'bah Baitullah, maka di langit pas di atas apa? Baitullah, Ka'bah Baitullah itu ada yang namanya Baitul Ma'mur. Kalau di Ka'bah Baitullah itu yang tawaf jamaah haji, jamaah umroh. Tapi di Baitul Ma'mur itu malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur, dan setiap mereka yang sudah mengelilingi Baitul Ma'mur itu nggak balik lagi. Muncul lagi malaikat yang lain, yang baru, malaikat yang baru. Jadi banyak sekali. Jamaah sekalian, yang kedua, wajib bagi kita untuk mengimani bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah membangkang apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Jadi apa? Malaikat itu apa? Makhluk yang sangat patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Tak satu pun ayat-ayat yang kalau orang Betawi bilang apa? Disembunyikan. Semuanya disampaikan, nggak ada yang disembunyikan. Makanya malaikat Jibril dikenal apa? Dikenal dengan Ar-Ruhul Amin. Malaikat yang sangat apa? Amin, yang sangat jujur. Jadi malaikat disebut apa? Ar-Ruh. Malaikat Jibril itu. Salah satu nama malaikat Jibril apa? Ar-Ruh. Al-Amin, yang sangat jujur. Kenapa jujur? Karena apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul itu semuanya disampaikan. Tidak satu pun yang mereka sembunyikan, saking jujurnya. Maka malaikat yang apa? Dikenal dengan gelar Al-Amin adalah apa? Malaikat Jibril. Dan manusia yang dikenal dan digelarin Al-Amin siapa? Rasulullah SAW. Maka nazalal amin ilal amin. Telah turun Al-Amin kepada Al-Amin. Telah turun Al-Amin. Al-Amin yang pertama siapa? Jibril. Ilal Amin, kepada Al-Amin. Al-Amin yang kedua siapa? Rasulullah SAW. Yang ketiga, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kenapa? Karena disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kedatangan tetamu, yang Nabi Ibrahim itu nggak tahu bahwa itu para malaikat, rombongan malaikat datang. Nabi Ibrahim dikenal dengan orang yang sangat menghormati tamu. Sampai Nabi Ibrahim itu punya tangkar binatang ternak.
Sengaja untuk apa? Dia tangkar, dia ternak ya. Untuk apa? Kalau ada tamu, dia sembelih itu. Anak sapi, anak daging sapi, anak kambing. Saking menghormati apa? Ikramud duyuk. Maka Nabi Ibrahim apa? Nabi yang paling dikenal dengan apa? Ikramud duyuknya itu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita paling ada tamu cuma apa? Anggur ya, dianggurin apa? Apa anggur apa? Kan ada dianggurin dapat anggur nih. Padahal apa? Dianggurin gitu. Jadi apa? Ketika apa? Ditaruh udah apa namanya daging panggang anak sapi. Ini para malaikat, mereka apa? Enggak makan, enggak minum. Disediain air minum enggak minum. Cuman yang dilihatin bukan apa? Bukan makanannya. Yang dilihatin Nabi Ibrahim alaihissalam yang waktu itu Nabi Ibrahim udah tua. Kok ini enggak disentuh-sentuh? Nabi Ibrahim takut. Kenapa? Kok yang dilihatin saya tapi makanan enggak enggak dimakan, enggak diminum. Ternyata mereka mengakui bahwa apa? Inna Rasulullah, kami ini utusan Allah. Jadi apa? Para malaikat juga disebut dengan Rasul. Jadi malaikat juga apa? Disebut Rasul. Kenapa? Mereka juga disebut apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Ya. Untuk apa? Untuk menyampaikan berita gembira bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Di samping itu juga Nabi Ibrahim, para malaikat ini ingin datang kepada Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim itu masanya berbarengan dengan Nabi apa? Nabi Lut. Di mana kaum Nabi Lut itu kaum yang suka antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Malaikat datang untuk mengancam kaumnya, jangan sampai melakukan itu. Kalau enggak, ini akan dijungkir balikan ini bumi ini. Nah, jadi artinya dari ayat ini, para malaikat enggak makan, enggak minum. Kemudian malaikat itu disebutkan juga bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Tapi bukan juga yang lainnya. Oh, kalau bukan laki, bukan perempuan berarti apa? Transgender dong. Bukan, nggak ada. Malaikat tidak berjenis kelamin. Walaupun malaikat pernah datang kepada Rasulullah SAW dalam bentuk laki-laki yang paling ganteng, tapi bukan berarti malaikat apa? Laki-laki. Kenapa? Karena malaikat disebutkan dalam apa? Hadis dan juga disebutkan dalam beberapa riwayat malaikat itu apa? Tidak berjenis kelamin. Jadi apa? Tidak berjenis kelamin. Dan banyak sekali hal-hal yang wajib kita imani tentang para malaikat. Jadi bukan hanya begitu saja kita apa? Malaikat. Nah, malaikat itu diciptakan oleh Allah SWT apa? Dari nur, cahaya Allah SWT. Kemudian al-imanu bi kutubillah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada kitab Al-Qur'an saja, tapi kitab-kitab sebelum Al-Qur'an juga wajib kita imani. Baik Taurat, Zabur, Injil. Termasuk juga suhuf-suhuf yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi, beberapa nabi, termasuk suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim dapat suhuf. Nabi apa? Musa juga sebelum beliau dapat Taurat, dapat apa? Suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Ya. Kalau apa namanya Taurat itu sudah berbentuk kitab. Ya. Nabi Daud dapat apa? Kitab Zabur. Nabi Musa dapat kitab Taurat. Nabi Isa dapat kitab Injil. Dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dapat kitab Al-Quranul Karim. Semuanya wajib kita imani. Satu saja kita nggak imani, walaupun kita beriman kepada Al-Quran, lalu kita mengatakan nggak ada itu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, nggak jadi iman kita. Walaupun kita beriman kepada apa? Al-Quran, nggak ada itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, nggak jadi. Kenapa? Karena apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Artinya kalau salah satu saja kita tidak meyakini adanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik Taurat, Zabur atau Injil, berarti kita tidak mengimani adanya isi Al-Qur'an. Salah satunya apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan
Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Namun yang wajib kita ini sekarang ini yang wajib kita amalkan ya, adalah kitab Al-Quran. Jadi untuk kitab-kitab sebelumnya hanya wajib kita apa? Imani. Adapun yang wajib kita amalkan sekarang apa? Kitab Al-Quran. Kenapa? Karena masanya udah berbeda. Karena kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang wajib kita amalkan Al-Quran yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan," kalaulah Musa saat ini masih hidup, kata Rasulullah SAW, kalaulah Musa saat ini Rasulullah SAW menyatakan pada saat Rasulullah masih hidup mengatakan, kalaulah Musa masih hidup nih sekarang nih, niscaya dia wajib untuk mengikuti apa? Syariatku. Padahal Nabi Musa apa? Seorang Rasul. Kalau dia masih hidup di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, maka wajib bagi dia apa? Untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya, ketika orang sudah masuk kepada masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang bisa keluar dari syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oh dia sih nggak apa-apa, udah nggak sholat, kenapa? Udah tinggi tingkatannya, nggak ada. Umpamanya, oh dia sih nggak apa-apa, nggak sholat, kenapa? Tingkatannya udah derajatnya udah tinggi, nggak ada. Semuanya tidak ada yang keluar dari syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jangankan apa? Seseorang. Nabi kita Nabi Muhammad SAW saja yang sudah menjadi Nabi, Rasul, mendapatkan Al-Quran, mendapat gelar Khalilur Rahman. Beliau juga apa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya, masih tetap sholat dan sampai bengkak-bengkak kakinya. Sahabat Rasulullah SAW, mereka juga sholat. Jadi artinya apa? Ketika orang sudah masuk kepada masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW, nggak ada yang bisa keluar. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh dia sudah tingkatan wali, makanya dia apa? Orang-orang sholat, dia nggak ada yang begitu. Semuanya wajib, apalagi dia wali. Kan ada orang mengatakan begitu ya, nggak ada, semuanya wajib. Maka kata Rasulullah, kalaulah Musa masih hidup, niscaya dia wajib untuk mengikuti syariatku. Bayangkan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu apa? Seorang nabi, seorang rasul, seorang yang mendapatkan kitab apa? Taurat. Seorang nabi yang mendapatkan apa? Kitab Taurat. Seorang yang dikenal dengan Kalimullah. Jadi gelarnya itu Nabi Musa apa? Kalimullah. Termasuk juga beliau seorang ulul azmi. Rasul ulul azmi. Tapi kalau beliau Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam masih hidup, kata Rasulullah SAW, tetap dia wajib mengikuti apa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib bagi kita untuk beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik kepada kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelum Al-Quran. Satu pun ada kitab yang tidak kita imani, nggak jadi iman kita. Kemudian al-imanu bi Rasulillah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini secara global nih, nanti ada perinciannya nanti. Bagaimana cara beriman kepada Rasul-Rasul? Wajib bagi kita untuk mengimani Rasul-Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu yang mana? Disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul berjumlah 124.000 nabi dan rasul. Berapa? 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi dan rasul yang menjadi rasul 313, ada yang mengatakan 14 atau 315. Dari 313 atau 314 atau 315 yang menjadi rasul, kalau tadi kan 124.000 apa? Itu nabi dan rasul. Lalu yang menjadi rasul apa?
313 atau 314 atau 315. Yang disebutkan di dalam Al-Quran 25 Rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini yang wajib kita iman ini. Jadi Rasul-Rasul yang mana? Allah SWT utus Rasul banyak. 124.000 Nabi dan Rasul. Tapi yang satu persatu yang terperinci yang wajib kita imani ada apa? Ada yang ada dalam Al-Quran yang berubah. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, dari 25 Rasul yang menjadi ulul azmi 5. Siapa ulul azmi? Ulul azmi itu yang memiliki kesabaran tingkat yang tinggi daripada Rasul-Rasul yang lain. Siapa mereka? Pertama Nabi Nuh alaihissalam. Dia dikenal dengan awwalul mursalin. Kenapa? Karena Nabi Nuh itu punya apa? Luar biasa kesabarannya. 1000 kulang 50 alfasanatin illa khamsuna aman. 1000 kurang 50 dia berdakwah. Cuman beberapa orang yang beriman. Bayangkan. Dia menjadi Rasul ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dikenal dengan Khalilur Rahman. Kenapa? Dia juga memiliki apa? Ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dikenal dengan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Semua setelah apa? Setelah Nabi Ibrahim nih, setelah Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim punya anak apa? 2, Nabi Ishak dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Rasul-rasul setelah itu semuanya jalurnya akhirnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi rasul-rasul, nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi kita nih, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya jalurnya, akhir jalur nasabnya kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim dikenal dengan apa? Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi dan rasul. Kemudian habis Nabi Ibrahim siapa? Nabi Musa alaihissalam sebagai ulul azmi. Nabi Musa juga memiliki apa? Ujian yang sangat berat. Dan kemudian masuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Termasuk juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini 5 yang menjadi gelar ulul azmi yang disebutkan oleh para ulama. Dari ulul azmi ini yang menjadi imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW walaupun dia merupakan khatamul anbiya'i wal mursalin, dia merupakan rasul yang paling banyak umatnya. Yang kedua, dia merupakan rasul yang afdalul anbiya', rasul yang paling utama di antara rasul-rasul yang lain. Maka dia dikenal dengan apa? Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kemudian kita masuk kepada al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Apa hari akhir? Hari kiamat. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwa satu waktu nanti alam ini akan hancur. Dan itulah terjadinya hari kiamat kubro. Hari kiamat apa? Besar. Semuanya akan hancur. Kecuali ada beberapa hal yang atas izin Allah Subhanahu wa taala dia tidak hancur. Seperti disebutkan dalam beberapa apa? Riwayat ada arasy, ada kursi Allah. Termasuk juga disebutkan ada surga, neraka. Itu enggak hancur. Kenapa? Karena Allah SWT sudah sediakan surga dan neraka saat ini. Dan ketika hari kiamat surga dan neraka apa? Tidak hancur. Dan surga dan neraka itu kekal. Orang mukmin masuk ke dalam surga itu kekal. Orang-orang kafir masuk ke neraka juga kekal. Kalau gitu sama dengan Allah Subhanahu wa taala juga kekal. Kalau Allah Subhanahu wa taala kekal zatnya. Tapi kalau surga dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dikekalkan. Allah Subhanahu wa taala yang apa? Mengekalkan. Neraka juga Allah Subhanahu wa taala apa? Yang menjadikan dia apa? Jadi kekal.
Jadi ada hari kiamat. Makanya Rasulullah SAW ketika kedatangan malaikat Jibril, kemudian bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya apa? Hari kiamat. Kata Rasulullah, yang bertanya tidak lebih dari apa? Tidak lebih tahu daripada apa? Yang ditanya. Salah satu tanda-tandanya adalah apa? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak akan melahirkan tuannya. Itu salah satu tanda-tanda. Dan ini tanda-tanda yang sudah terjadi katanya. Apa itu yang disebut dengan apa? Seorang budak melahirkan tuannya. Ada ulama yang menafsirkan. Seorang budak melahirkan tuannya. Ibunya melahirkan anak. Sehingga ibu ini menjadi budak dari anak. Kenapa? Karena anak ini memperbudak ibunya. Itu salah satu yang dijelaskan oleh para ulama. Walaupun ada beberapa penafsiran lain. Dan sebelum terjadinya tanda-tanda hari apa? Sebelum terjadinya hari kiamat, maka juga termasuk apa? Ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda yang pertama sekali terjadinya hari kiamat kata para ulama, ketika Rasulullah SAW meninggal, itu udah masuk bagian dari apa? Tanda-tanda hari kiamat. Ketika apa? Rasulullah SAW meninggal itu apa? Sudah termasuk bagian dari apa? Tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat pasti. Ya. Hari kiamat apa? Pasti datangnya dan wajib bagi kita untuk mengimani. Jangan sampai ada orang yang tidak percaya kepada apa? Datangnya hari kiamat. Kemudian al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apa yang terjadi di alam ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah yang menimpa kalian. Tidak ada satu musibah yang menimpa di permukaan bumi ini. Tidak ada satu musibah yang terjadi di permukaan bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga tidak ada pada diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini alam. Jadi semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan. Makanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini alam, kemudian Allah Subhanahu wa taala atur. Setelah diatur, kemudian Allah tentukan masing-masing. Sesuai dengan apa? Jatuh temponya kapan orang. Sesuai dengan apa? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib bagi kita untuk mengimani. Kenapa? Agar dengan kita beriman kepada takdir baik dan buruknya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi orang yang putus asa. Kan ini sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ketika kita gagal, dalam sesuatu, maka kita tidak berputus asa. Atau ketika kita berhasil, tidak membuat kita sombong. Kenapa? Karena ini sudah takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan ini kan atas hasil usaha kita. Ini kan hasil usaha saya. Ini yang disebut dengan kaum Qadariyah yang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itulah hasil saya, sehingga membuat orang menjadi sombong. Tapi juga jangan menjadi Jabariyah yang menjadi orang itu menjadi putus asa. Kita udah hidup kita udah ditentukan, udah gitu. Mau diapain lagi? Kita usaha juga. Kalau memang kita kaya, kaya sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau kita alim, diam aja entar juga apa. Jadi orang yang seperti ini itu orang yang putus asa, nggak mau berusaha, nggak mau bergerak, nggak mau merubah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah betul bahwa semua yang terjadi atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Kita diberikan potensi bergerak. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala fisik untuk apa? Bisa berusaha. Sehingga kalau kita usahanya gagal, jangan putus asa. Karena itu tidak terlepas dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berhasil, itu juga jangan sombong. Kenapa? Karena itu juga bagian dari takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita masuk kepada tadi arkanul iman wa syu'bahu ya. Jadi rukun iman dan wa syu'abuhu.
dan cabang-cabangnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan tentang masih kepada rukun iman. Ini penting bagi kita untuk membahas ini karena ini pondasi kita di dalam apa? Berakidah. Ini saja. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.